Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini ada dua HP selevel nih, ya mirip-mirip lah harganya. Yang pertama ada Vivo V29 dan Poco X6 Pro. By the way, ini harganya ya di 48-5 juta lah untuk harga barunya. Nah, jadi di kedua HP ini gue mau duel ini, duel speed test. Kira-kira yang mana nih? Harusnya secara angka sih ya si Poco yang lebih unggul lah harusnya secara angka. Ya udah, sebelumnya kita lihat dulu aja untuk spesifikasinya. Nah, langsung ke chipsetnya aja ya. Jadi si Vivo V29 ini dia pakai chipset dari Snapdragon 778G, yang dimana ini prosesor udah lumayan lama juga ya, tapi performanya justru stabil. Oke, yang kedua ini ada Poco X6 Pro yang baru dirilis kemarin, itu dia pakai prosesor Dimensity 8300 Ultra. Nah, dimana ini lebih ngebut nih. Dan untuk RAM-nya, kalau yang Poco X6 Pro ini RAM-nya di 12 GB ya. Kalau yang Vivo V29 ini RAM-nya di 8 GB aja. Oke. Untuk internal memorinya juga yang Poco X6 Pro ini setengah tera, bos. Yang ini yang di Vivo V29 256 GB. Oke, jadi kedua HP ini udah sama-sama pakai sistem versi Android 14 ya. Ini di Poco X6 Pro dan ini di Vivo V29 juga sama, udah pakai Android terbaru, Android 14. Jadi udah fair ya, udah terbaru semua. Oke, kita hapus recent app dan di sini ada berbagai aplikasi. Nah, gue mau tes untuk keduanya ini lebih cepat mana nih? Apakah chipset tinggi udah dijamin lebih cepat? Nah, enggak juga kan? Apakah chipset yang 778G Snapdragon ini lebih stabil, dia lebih ngebut? Nah, makanya kita tes di sini. Yang pertama kita tes AnTuTu benchmarknya dulu ya. Kalau di sini hasilnya sih, nah angkanya segini. Kalau yang Poco X6 Pro 1 juta lebih, kalau yang Vivo V29 masih 500 ribuan. Ya udah, coba gua tes ulang, uji ulang lagi siapa cepetan, dan ya siapa cepat-cepatan aja. Oke, kita cek ya, 1, 2, 3. Oke, jadi si Poco X6 Pro ini udah duluan ini. Dan skor AnTuTu versi 10-nya di 1,2 jutaan ya. Dan si Vivo V29 masih 86%. Ya udah, kita tungguin aja sampai Vivo V29 kelar ya. Oke, dan akhirnya si Vivo V29 juga ada kelar. Bedanya sekitar 3 menit lebih. Oke, jadi ini untuk skor AnTuTu-nya V29 di 593 ribuan. Dan si Poco X6 Pro di 1,2 jutaan. Cukup terpantau beda jauh ya. Setengahnya aja lebih. Ya setengah lebih lah. Nah, jadi dua-duanya hasil skor AnTuTu-nya segini ya. AnTuTu-nya sama versi 10.1.7. Oke, terus tes yang kedua ini gue ada download aplikasi CPU throttling ya, dan di sini gua set selama 5 menit aja gimana kinerja stress test dari kedua prosesor ini, 778G sama si 8300 Ultra. Ya udah, sama-sama kita stress test ya selama 5 menit.
Kalau gue lihat sih di sini 1 menit di awal sih ya grafiknya si Poco X6 Pro ini stabil, turun tapi stabil. Nah, kalau yang si Vivo V29 ini ya stabil sih sebenarnya, lebih hijau yang Vivo V29 ini sih, lebih stabil sih. Nah, karena mungkin ini udah kepanasan kali si Poco X6 Pro ini, makanya agak sedikit ngejungkel ke bawah tuh. Kalau yang Vivo V29 masih stabil, tapi lebih ngebut performanya si Poco X6 Pro. Dia ini sampai 259, yang si Vivo V29 masih 200-an aja. Nah, jadi udah kelar nih di stress test kedua HP ini. Jadi ini nilainya nih. Yang Vivo V29 cenderung stabil, tapi di detik-detik terakhir itu udah lumayan jomplang ya, karena kepanasan mungkin. Tapi kalau yang Poco X6 Pro ini dia stabil tapi ke arah menurun, nggak sestabil si Vivo V29. Tapi kalau untuk performanya sih jauh ya. Yang Vivo V29 ini dapat 202. Kalau yang Poco X6 Pro dapat 258 untuk rata-ratanya. Ya, kalian nilai sendiri aja. Kalau dari gue sih Poco X6 Pro kenceng, cuman memang kurang stabil. Kalau yang Vivo V29 lebih cenderung ke arah stabil. Nah, lanjut kita buka tutup aplikasi nih. Nah, gue kebetulan udah download beberapa aplikasi untuk gue tes buka tutup aplikasinya. Oke, di menu recent app ini udah gue kosongin dulu. Nah, jadi di menu recent app udah nggak ada apa-apa. Sekarang gue mau tes mulai dari buka Facebook. Siapa lebih cepat nih? 1, 2, 3. Nah, Poco X6 Pro ya. Walaupun bedanya tipis banget sih, Instagram. Tetap Poco X6 Pro, tipis buat bedanya. Terus YouTube. Tetap si Poco X6 Pro, bedanya tipis banget. Tokopedia. Nah, tetap Poco X6 Pro. Bedanya tipis banget pokoknya. Ini perbedaannya ya persekian detik doang. Shopee hampir sama ya. Terus untuk game nih, PUBG Mobile. Siapa lebih dulu? Harusnya Poco X6 Pro sih. Kalau dilihat dari loadingnya sih lebih masuk Poco X6 Pro duluan. Nah, tetap Poco X6 Pro yang masuk duluan. Nah, tetap si Poco X6 Pro ya yang udah masuk duluan. Si Vivo V29 masih menunggu. Oke. Terus yang terakhir ada Genshin Impact nih. 1, 2, 3. Nah, siapa lebih dulu Genshin Impact? Si performa stabil apa si performa ngebut? Nah, ternyata si Poco X6 Pro emang yang lebih dulu. Ya udah, coba kita reload dari awal ya. Harusnya sih kalau RAM-nya sama-sama udah 8 GB sama 12 GB sih udah harusnya tetap buka-buka yang di awal tadi. Kita lihat recent app ya. Nah, kita mulai dari si Facebook. Nah, si Facebook nggak ada yang reload. Terus kita ke Instagram juga dua-duanya nggak ada yang reload. Terus ke YouTube dua-duanya juga nggak ada yang reload. Terus ke Tokopedia. Nah, dua-duanya juga nggak ada yang reload. Terus ke Shopee. Dua-duanya juga masih aman, nggak ada yang reload. Karena RAM-nya emang udah tinggi ya. Terus ke game PUBG nih, apakah nge-reload? Game PUBG juga dua-duanya nggak ada yang nge-reload. Genshin Impact, apakah ada yang reload? Nah, Genshin Impact juga nggak nge-reload. Jadi untuk kestabilan keduanya ini sebenarnya kalau gue boleh simpulin sih si Poco X6 Pro emang ini kencang banget emang ini. Lebih 2 kali lipat dari Vivo V29. Tapi kalau urusan kestabilan tetap Vivo V29 sih yang pegang ketimbang Poco X6 Pro ini. Atau mungkin satu lagi kali, tipis-tipis dari kameranya mungkin ya. Biar enak gitu.
Kita tipis-tipis kameranya, kebetulan ada Sigon di sini. Oke. Nih, untuk kamera Poco X6 Pro. Oke. Dan untuk kamera dari Vivo V29. Nah, di sini gue udah langsung bisa nilai sih. Kalau untuk kamera tetap si Vivo V29 yang lebih mantep ketimbang si Poco X6 Pro. Jauh sih emang. Kalau Vivo V29 emang lebih mengedepankan dari kamera ketimbang Poco X6 Pro. Dan terakhir mungkin dari layar ya. Kita cek layarnya sama-sama AMOLED dua-duanya, tapi lebih mantep mana nih AMOLED ya. Nah, jadi ini untuk dari segi layarnya ya. Layarnya sama-sama AMOLED. Kalian lihat, kalian nilai sendiri aja. Kalau gue lihat langsung sih di sini ya, AMOLED-nya ini hampir tipikal mirip-mirip sih. Karena ya sama-sama AMOLED. Tapi kalau untuk si Vivo emang layar agak sedikit melengkung. Kalau si Poco X6 Pro dia datar. Tuh, kalian nilai sendiri ya. Untuk kualitasnya itu lebih bagus mana nih AMOLED-nya. Kalau dari gua tetap Vivo sih ya. Vivo nggak sih? Memang tipis banget sih. Tapi untuk apa ya, warna lebih ke Vivo ya kali ya. Tapi kalau untuk detail sama sih, warnanya agak vivid si Vivo sedikit sih. Tipis banget perbedaannya. Ini resolusinya by the way sama-sama 1,5K ya. Tuh. Lebih Vivo tipis sih, dikit lebih vivid warnanya. Walaupun si Poco X6 Pro juga vivid, cuman lebih vividan si Vivo V29. By the way, Vivo V29 yang bawah ya, Poco X6 Pro yang atas. Oke. Jadi gimana nih menurut kalian nih? Lebih cakepan tuh? Vivo ya. Vivo yang ini lebih mending Vivo dikit sih, dikit aja. Jadi mungkin itu aja dulu untuk battle test nih dari kedua handphone yang sama-sama ada di kelas mid range dan harganya nggak juga sama lah, nggak tepat, beda jauh banget. Ya udah, ini jadi menurut gua kesimpulannya Poco X6 Pro emang ngebut banget, tapi lebih stabil, kestabilan ada di Vivo V29. Tapi kalau kameranya jauh lebih ke Vivo V29. Oke, ya udah segini dulu aja video gua kali ini. Sampai ketemu di video gua berikutnya. Bye bye.